Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu buat apa namanya ketemu lagi, berjumpa lagi di hari Senin malam ini ya. Dengan Zoom-Zoom kita, Zoom-Zoom series kita yang hampir setiap hari dan dari subuh sampai malam. Nggak mungkin nggak ada yang ngikutin keseruan kita pastinya. Nah, malam ini kita akan membahas tentang dongkrak usaha 1046 website. Nah, nanti yang akan menyampaikannya ini adalah Pak Putra Chandra Buana. Oke, mungkin biar nggak lama-lama, biar langsung kali ya. Monggo, Pak Putra, silakan. Oke, terima kasih Mas Rehan. Terima kasih teman-teman semua yang pada malam hari ini bersedia hadir, bersedia hadir untuk mengikuti seminar kita ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, ya, materi kita pada malam hari ini kita ngebahas tentang dongkrak usaha. Tapi sebelum kita ngebahas tentang dongkrak usaha, ya kembali lagi kita coba lihat ke belakang bahwa eh, di era digital saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan ya. Eh, orang apa namanya eh, yang tahu-tahu kaya mendadak banyak, yang tahu-tahu bangkrut juga banyak gitu kan, yang tahu-tahu bangkrut juga banyak, lalu juga mereka yang bekerja lagi enak-enaknya, tahu-tahu mengundurkan diri, lalu susah gitu ya hidupnya gitu, lalu juga kita lihat ada juga yang pinter ya, pinter banget sekolahnya, pinter banget gitu kan, pas pas keluar sekolah ngelamar kerja nggak diterima-terima gitu ya. Ini banyak 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 banget problema yang ada di era saat ini. Nah, eh, hal ini kalau saya lihat itu nggak jauh dari kita sebut ekonomi ya, walaupun tidak mutlak di ekonomi, cuman ekonomi. Nah, karena itu di circle saya banyak kali saya melihat teman-teman yang dulunya eh, ya apa namanya yang dulunya susah ya buat makan aja susah, sekarang sudah ngasih makan banyak orang gitu kan. Hanya dengan background satu kemampuan saja, hanya dengan satu kemampuan saja. Lalu juga yang dulunya ngajar, yang gajinya hanya sejuta, 1.500.000 gitu kan, sekarang udah bisa ngegaji banyak orang. Ya, banyak sekali seperti di circle saya, terutama ya di circle saya, karena saya nggak cerita yang lain-lain ya, di circle saya banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, jadi apa sih yang mereka lakukan? Mereka mau beradaptasi. Mereka mereka mau merubah cara main. Mereka mau merubah cara main. Kalau kita biasa nonton bola ya, ketika di babak pertama itu kita udah kalah, udah susah gitu kan, sudah kalah lah. Babak kedua kita harus merubah cara main. Nah, permasalahan terbesar kita adalah kita masih bertahan dengan cara main yang lama, dan itu lama-kelamaan akan habis gitu ya. Padahal kalau kita mau merubah pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ya kita rubah sedikit demi sedikit, akhirnya kita bisa bergeser secara keseluruhan. Ya, nah dongkrak usaha ini kami buat waktu awal pandemi itu untuk ya merubah cara main teman-teman yang biasanya mereka bermain offline, atau yang biasanya mereka bermain sosmed yang beriklan, tahu-tahu setiap hari harus nyetor uang ke Facebook, ya. Sering boncosnya dibandingkan untungnya.
nggak ada salahnya kita bermain digital marketing itu di sosmed ya, atau ads, tidak ada salahnya. Tapi jika tidak terukur itu sama dengan kita bunuh diri, ya, sama dengan kita bunuh diri. Karena itu ada pondasi yang harus kita kita kuatkan ya. Bisa kita lakukan secara eh, eh, bertahap ya. Secara bertahap bisa juga kita lakukan secara paralel. Oh ya, Hasan. Contoh ya, misalkan kita punya misalkan kita punya apa namanya? Kita punya sebuah produk. hmm, Aduh, udah bersemangat ya. Ayo aku main dulu. Seger banget. Aku makan lagi ya. Kemit, Pak. Pak Put kemit. saya bisa dijadikan co-host nggak? Bisa, Pak. Ya, ya. Oh, Oke ya, teman-teman. Jadi bisa kita lakukan paralel. Contoh ya, yang kita lakukan paralel itu seperti ini. Misalkan kita, saya ambil contoh umroh ya, karena saya keseringan terlalu banyak megang pemain umroh. Saya ambil contoh umroh. Yang biasanya mereka beriklan di Google, yang biasanya mereka beriklan di Google, setiap hari ngeluarin uang 100.000, bahkan ada yang 500.000 setiap hari. Ada juga yang main iklan di IG setiap hari dia mengeluarkan budget iklannya apa namanya 100.000 gitu kan. Ini ini sudah bagus dia mainkan ini, karena kalau kita mau percepatan ya, yang harus kita mainkan ya ngiklan gitu loh. Tapi resiko ngiklan ya, kita harus mempunyai kemampuan closing yang tinggi ya. Kalau misalkan kita iklan di IG, budget iklan misalkan kita 200.000, tahu-tahu leadnya 50, itu kan benar-benar capek banget menerima lead, benar-benar capek banget kita menerima lead. Nah, kemungkinan closingnya itu juga kecil karena marketnya itu kondisinya masih call, masih mereka cuman pengen-pengen nanya-nanya doang. Lalu kita beriklan di Google. Per klik ya kita habis 5.000, bahkan habis 100.000 itu kita cuma dapat 2 klik, cuma dapat 2 lead. Dan itu harus kita keluarkan setiap hari terus-menerus. Ini tidak salah ya, tidak ada yang salah dengan beriklan seperti ini. Bahkan kalau memang punya budget, kita harus beriklan. Ya, yang menjadi permasalahan besar adalah kita tidak membangun pondasi jangka panjangnya. Sudah jelas-jelas produk yang kita jual ini adalah produk jangka panjang. Hari ini yang travel umroh ada, tahun depan ada, 10 tahun kemudian juga ada. Apakah mau setiap hari kita ngiklan? Nggak membangun sebuah pondasi, ya. Karena yang ada di pikiran kita adalah instan, 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 dan instan. Sehingga ketika semua orang beriklan, maka biddingnya itu akan semakin besar. Biddingnya semakin besar, per kliknya semakin mahal. Akhirnya mereka yang mempunyai budget yang besarlah yang akan menang, sementara pondasi kita belum terbentuk. Pondasi itu apa yang disebut pondasi itu di dalam digital? Pondasi itu ada yang disebut pondasi itu adalah organiknya. Organiknya dari terutama yang paling kuat untuk organik yang seandainya kita tidak apa namanya tidak mengoptimasinya pun berbulan-bulan masih tetap kuat, itu adalah website. Kalau sosmed, marketplace dan lain-lain kita nggak sentuh-sentuh, seminggu aja dia sudah turun. Maka yang harus dibangun adalah website, teman-teman ya. Yang harus dibangun itu adalah website. Website kita harus kita kuatkan. Bahkan website ini, teman-teman ya, website ini apabila organiknya ini sudah jalan dengan baik ya, sudah jalan dengan baik, itu ya teman-teman, trafficnya itu ya, kalau dibandingkan dengan ads itu
apa ya, besar ya. Trafficnya kalau di admin bisa jutaan, bahkan bisa puluhan juta. Kita lihat salah satu contoh. Ya, saya coba buka dulu. Inilah ya. Saya buka salah satu website ini aja, umroh ya. Mungkin teman-teman sering melihat saya membuka ini. Cuman saya nggak henti-hentinya sampai teman-teman paham ya. Sampai teman-teman paham ini ya. Ini dalam waktu ya, masih loading. Ini dalam waktu 3 bulan. Coba kita hitung dalam waktu setahun berapa uang yang dia keluarkan jika per kliknya 5.000. Ya, ini dia keluarkan uang dalam 1 tahun itu jika per kliknya 5.000 berarti 5.000 dikali 23.000. Yang tayangnya selama 1 tahun itu 1 juta. Ya, ini kurang lebih 100 jutaan lebih. Itu yang harus dia keluarkan budget selama 1 tahun. Tapi ini dia hanya mengeluarkan uang berapa? 600.000 dalam 1 tahun. Tapi trafficnya seperti ini. Dia punya sekitar 5 website. Trafficnya seperti orang iklan. Ya, nah teman-teman. Trafficnya seperti orang iklan dan dia nggak ngiklan. Karena apa? Dia bangun organik ini dari tahun apa? Dari tahun 2016. Jadi kalau teman-teman mau panen, ya tahun-tahun berikutnya bangun organik dari sekarang. Walaupun sebenarnya organik itu nggak perlu sampai bertahun-tahun juga ya, 2 bulan, 3 bulan sudah mulai bisa panen, ya teman-teman ya. Nah, jadi maksud saya di sini ya untuk untuk kita semua kita punya yang namanya dongkrak usaha. Dongkrak usaha itu ya sebuah grup ya grup website yang berjumlah 1046 website. 1046 website gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk memulai membangun fondasi itu. Karena kalau teman-teman mau bikin website sampai 1.000 ya harganya mahal, uangnya juga enggak ini ya, harganya mahal, lalu maintain-nya itu seperti apa, repot lah ya, repot teman-teman ya. Oke, kita mundur lagi sedikit ke belakang ya. Misalkan kita sudah punya website seperti ini ya, kita sudah punya website seperti ini dan kuat banget gitu ya, kuat banget. Lalu kita coba searching di Google misalkan ya, paket umroh untuk 6 orang. Kita lihat ya, ini mana tadi Al-Hijaz Indowisata ini punya dia. Ini punya 1 orang. Yang mana yang punya dia? Dia ini juga ya. Lalu ini paket umroh haji ini dia juga yang punya. Dia juga yang punya. Artinya dia punya lebih dari 1 website ya. Ya. Saya lupa ada beberapa website yang muncul ya di sini ya. Saya lupa dia punya 5 website. Artinya dia dominasi 5 website teman-teman. Dominasi 5 website ya. Nah bayangin kalau satu websitenya itu 600.000, lalu dia punya 5 website berarti 3 juta ya. Berarti 3 juta. Nah, ini kan untuk kita pemula, untuk kita pemula ini mungkin sangat besar nilainya. Belum dipostingin, belum lagi belajar cara postingnya gitu ya. Itu biaya yang dia keluarkan lumayan besar, tapi ya menghasilkan gitu ya teman-teman ya. Oke, lantas ada lagi misalkan seperti jual setir Pajero Bekasi. Ini ada dongkrak usaha, ini punya dia. Ada dongkrak bisnis, ini punya dia juga. Ini punya orang yang sama ya. Ini punya orang usaha yang sama dengan yang dongkrak usaha. Ini juga punya orang yang sama ya. Mana lagi? Ini punya orang yang sama. Oke, mana lagi? Ini punya orang yang sama ya. Kita lihat. Ini punya orang yang sama ya teman-teman ya. Nah, bayangkan ya teman-teman,
Kalau kita punya 10 website, berarti 6 juta yang harus kita keluarkan. Ya, nah, kenapa sih kita harus dominasi? Kan pertanyaannya itu, kenapa sih kita harus dominasi? Ya, saya tutup dulu biar tidak kebanyakan kebuka ya. Kenapa kita harus dominasi? Karena memang ya, diibaratkan di sebuah pasar, jika kita punya satu kios saja, peluang kita cuma satu. Sehebat apapun posisi kita dan posisi kita, walaupun posisi kita itu di paling depan pas pintu masuk, belum tentu semuanya akan dapat sama kita, belum tentu separuhnya itu akan dapat sama kita. Ya karena itu kita harus dominasi. Di Tanah Abang dulu teman-teman ya, dia punya kios, ya, dia punya satu kios. Dia punya satu kios, tapi pedagang kaki lima yang dia sebar itu sampai puluhan. Sampai puluhan di jalanan dia apa. Jadi dia ini. Nah, diibaratkan ya, website ini adalah induknya, website yang kita punya sendiri, website utama kita adalah induknya. Lalu kaki limanya itu adalah dongkrak usaha, teman-teman ya. Kaki limanya itu adalah dongkrak usaha ya. Nah, ini dongkrak usaha dia selalu muncul ya. Satu dongkrak usaha ada namanya dongkrak usaha, ada namanya dongkrak bisnis ya. Ada namanya banyak banyak lagi ya, saya lupa. Kayak ini lagi ya, CMT Masker Bekasi. Ada dongkrak usaha, ada dongkrak bisnis, ada dongkrak usaha ya. Ada dongkrak bisnis lagi. Lalu apa lagi ya? Ada beberapa ini ya. Dia ada 1046 website yang bisa kita mainkan. Yang bisa kita mainkan itu ada 100 ya, teman-teman ya. Yang bisa kita mainkan itu ada 100 ya. Oke, saya punya slide ya, saya punya slide masih di Canva sepertinya ya teman-teman ya. Kita lanjut ini ya. Nah, CMT Masker juga seperti itu. Jadi dongkrak usaha itu adalah pedagang kaki limanya. Antara omset pedagang kaki lima sama omset rukonya belum tentu juga gede omset ruko teman-teman ya. Belum tentu juga gede omset ruko gitu ya. Kenapa belum tentu gede omset ruko ya? Pedagang kaki lima itu dia langsung ketemu customer ya langsung di paling depan ya. Istilahnya mereka bebas lah ya. Mereka bebas, mereka tersebar bisa jadi omset satu ruko itu dikalahkan oleh omset puluhan pedagang kaki limanya. Seperti ini ya. Oke, nah jadi sudah mulai kebayang ya sama teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya budget, kalau teman-teman tidak punya budget untuk bikin website sendiri, nggak punya waktu, nggak punya budget ikut kelas ternak page, nggak punya budget untuk ngikutin KLD, nggak punya budget untuk ngikutin kelas-kelas yang lainnya. Teman-teman jangan berkecil hati ya, teman-teman bisa ngikutin dongkrak usaha ini ya. Karena apa ya? Mereka yang bermain di dongkrak usaha ini ya di dongkrak usaha ini banyak juga yang apa namanya berhasil, banyak juga yang berhasil. Setelah mereka berhasil, baru mereka bikin website ya. Ini kita ada testimoni ini ya. Ada yang sudah closing sampai miliaran dari dongkrak usaha ya. Ada yang, nah ini jasa pembuatan website WSP. Nah ini dongkrak usaha. Nah ini ya, ini car branding ya, teman-teman yang ikut Ternak Page itu mungkin pernah tahu ya, karena dia sebagai vendor yang pernah present di dongkrak usaha dia lumayan banyak ya, lumayan banyak dia mendapatkan closingan ya ini. Apa katanya? Kurang jelas tulisannya, saya nggak kebaca juga. Nah ini juga ya teman-teman di dongkrak usaha ya. Saya adalah ibu rumah tangga yang hanya mencoba untuk jualan dry es. Saya kepikiran mau jualan lewat online. Alhamdulillah suami saya paham betul cara optimasi dongkrak usaha. Dan sekarang hasil dari dongkrak usaha ternyata luar biasa. Sudah banyak orderan dry es dan saya melalui dongkrak usaha buat teman-teman. Nah ini ya. Jadi dia itu ya
suaminya itu belajar nginep di kantor. Dulu dia itu jadi guru pesantren di Riau, lantas dia pas mau ke Jawa dia mampir Bekasi. Tak suruh, kamu di sini aja belajar. Dia belajar di situ, setelah belajar saya kasih main dongkrak usaha, dan alhamdulillah ya, dongkrak usahanya sampai sekarang teman-teman kalau mau nyari ya, produknya dia ada terus ya di sini. Dry ice ya. Jual dry ice misalkan mana ya, Semarang misalkan ya. Kita lihat dongkrak usahanya ada nggak? Ada, dongkrak bisnisnya ada ya. Terus juga jual dry ice Solo, ini dongkrak usahanya muncul ya. Jual dry ice Solo misalkan ya. Kita cek ada nggak? Ada nih, dongkrak usahanya ada ya. Dongkrak bisnisnya ada dan yang lain-lainnya. Lalu jual dry ice Cirebon ya. Bahkan dia pernah, ini ada dongkrak bisnisnya ya. Ini ada dongkrak bisnisnya, lalu ada dongkrak usahanya, dongkrak bisnis lagi ya teman-teman ya. Dongkrak usaha lagi. Seperti itu ya. Nah, dia bahkan nah, karena bisnis dry ice-nya ini ada permintaan tontonan, dia tidak sanggup ya, karena kan kalau udah mainnya tontonan itu teman-teman, bayarnya itu sudah tidak apa namanya, udah nggak seperti transaksi online biasa, ada temponya, ada bayar sekian. Nah, dia nggak sanggup, akhirnya dia lempar ke perusahaan, eh, ya perusahaan itu yang langsung berhubungan sama si pembeli. 2 tahun dia dapat apa coba teman-teman, dikasih ini 2.500.000 per bulan. 2.500.000 per bulan udah nggak ngapa-ngapain, tinggal ngelempar begitu doang ya, ngelempar begitu doang. Nah, ini dari dongkrak usaha ya teman-teman. Kita lihat lagi testimoni ya. Ada juga yang jual karoseri, biasanya suka ikut Zoom ya, jual karoseri. Pernah kemarin ini udah closing 800 juta ya. Sepertinya closing terus ya kalau dengar ceritanya gitu ya. Ini juga baru closing dari sana sini, Kak, mau coba produk lain gitu kan. Ini dari dongkrak usaha juga. Ini dari dongkrak usaha ya. Oke ya teman-teman. Nah, ini juga dari dongkrak usaha, banyak ya testimoninya ya. Bisa terima cetak kalender kerja yang angka cuman cetak aja bisa ukuran kertas bla 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 ya. Gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada apa namanya ya. Nggak mesti teman-teman harus punya website sendiri mandiri, nggak mesti teman-teman harus punya ini. Teman-teman bisa main di mana, di dongkrak usaha. Dongkrak usaha ini lifetime ya. Dongkrak usaha ini lifetime, teman-teman posting sekarang nanti nggak akan kita mati-matikan gitu ya. Oke, ini juga dari dongkrak usaha ya. Lihat nih, saya ingin bertanya tentang jual rumah mewah. Kak, berminat akikah ini. Halo, saya mau info harga pasang stiker mobil. Nah, ini yang car branding kemarin kayaknya. Iya ya. Halo, saya ingin bertanya tentang produk jasa ahli terapi pijat gitu ya. Nah, kalau ini kena page. Oke, teman-teman ya. eh itu jadi untuk teman-teman yang misalkan budgetnya pas-pasan tapi pingin memulai terus bingung juga produknya apa, ini saya nggak ngerti nih produknya apa, saya mau main dongkrak usaha tapi saya nggak ngerti produknya apa karena saya nggak punya produk ya, bisa teman-teman mainkan ya jasa sekotanya teman-teman. Kita join dengan dongkrak usaha, kita bikin jasa ya, jasa catering di Bekasi Utara ya, catering Bekasi Utara, catering Bekasi Selatan, catering Kaliabang Tengah, itu teman-teman bisa. Pak, saya belum ada vendornya, bikin dulu aja kalau memang nggak ada vendor, nanti pasti setelah ini mendapat lead bagus teman-teman tinggal cari. Jangan teman-teman cari vendor ketika ini teman-teman belum bisa membuktikan apa-apa, belum bisa ngasih lihat apa-apa ya. Pak, boleh nggak saya jualin produk Bapak? Oh ya boleh, terserah terserah katanya, paling dia melengos gitu kan. Ini mah orang nggak bisa ini, tapi Pak, saya setiap hari itu dapat lead 10 Pak, untuk ini website Bapak searching aja di Google ketemu tuh,
Itu nomor saya. Gimana Pak? Kita kerjasama. Enak kalau sudah ada, ya. Enak kalau sudah ada. Coba jasa-jasa di setiap kota itu apa saja? Banyak teman-teman ya. Banyak teman-teman. Kita coba searching di ChatGPT atau di Google sebenarnya bisa, tapi kita coba tanya ChatGPT. Ya. Kita tanya ChatGPT ya. Ini saya ingin membuka mindset teman-teman bahwa ya cuan itu ada di mana-mana. Cuman kalau mau cari instan saat ini ya agak sulit. Tapi kalau kita mau membangun saat ini, kalau kita mau membangun saat ini, 2 bulan kemudian insya Allah teman-teman sudah bisa panen ya. Buatkan saya ya 100 usaha jasa yang ada di Purwokerto misalkan. Kalau teman-teman yang di daerah itu sekarang berbahagialah ya, karena kalau teman-teman memulai sekarang itu sudah bisa menguasai daerah tersebut. Yang sulit itu ya, yang sulit itu kami yang di kota-kota besar ini, yang di Jabodetabek. Persaingan tinggi banget ya. Nah, ini semua jasa-jasa yang bisa dimainkan. Ketika teman-teman datang dan ngasih tahu, ini saya punya jasa ini nih. Kita kasih lihat, searching aja di Google, itu punya gue. Mereka pasti pasti apa namanya, pasti oh benar ya, wah iya ya, wah punya saya nggak nongol-nongol di Google, punya kamu sudah nongol. Ya udah kita kerjasama, saya jadi marketing ya. Atau kamu bayarin aja nih, 1 page ini kamu bayar ke saya sebulan 50.000. Wah, sementara kan kita punyanya ada 100 ini ya. Kalau 1 orang bayar sebulan 50.000 dikali 100 sudah 5 juta kita dapat. Ini cara berpikir sederhananya ya. Dengan modal 200.000 nanti teman-teman ya bergabung dengan pelatihan kami selama 20 hari. Pelatihan dongkrak usaha selama 20 hari, teman-teman bisa berbuat banyak ya. Bisa berbuat banyak ya, seperti ini. Jual jasa kursus memasak ya, layanan ini yang pertama. Oh saya nggak mau Pak, saya nggak pede, masa kita bikin dulu tapi vendornya nggak ada. Kita siapkan vendornya, ini vendor kita banyak ya, teman-teman bisa ambil di sini vendor kita. Dan mereka kalau diomongin Pak saya ikut ngejualin produkmu ya, diboleh sama mereka, pasti boleh, karena mereka memang sedang mencari orang yang ikut membantu ngejualin produk mereka. Ini vendor kita ya, ini vendor kita. Kerajaan bisnis ini vendor kita, teman-teman bisa pakai ini ya. Syukur-syukur kalau teman-teman punya vendor sendiri ya, syukur-syukur teman-teman punya vendor sendiri ya. Oke ya. Nah lalu seperti apa sih bentuk dongkrak usaha tersebut ya? Yang pasti dongkrak usaha itu teman-teman ya, ini coba kita klik ya. Nah dongkrak usaha itu ya seperti ini ya, ketika orang cari ketemu di Google ada nomor telepon terus kita dihubungi seperti itu ya. Nah kalau kita ketemu sama ya, diklik seperti ini ya, jasa maklun konveksi apa gitu, diklik terus kita ketemu lalu kita dihubungi. Penting nggak ini? Penting banget teman-teman ya. Untuk bisa ditemukan di Google itu orang bayarnya mahal loh ya. Seperti saya Zoom saya sebelumnya ya, bayarnya mahal. Lalu mungkin teman-teman bertanya, apa bedanya kita ikut dongkrak usaha sama kita punya website sendiri? Bedanya website sendiri itu sama dengan ruko punya kita. Dongkrak usaha ini kaki limanya. Kalau ada penggusuran misalkan ya, kalau ada penggusuran ya sirnalah ya. Tapi kalau ruko itu udah punya kita, nggak ada penggusuran teman-teman, beda seperti itu. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau ada penggusuran ya 1 gitu kan, kita punya 1.000, ya, mati 1 tumbuh 1.000. Makanya kami mensiasati ada web 1, web 2, web 3 sampai 1.046 website. Jadi kalau yang di sini kita kalah, di sini kita bisa menang ya. Jadi kami selalu menyiapkan sesuatu agar
seandainya kita jatuh, itu nggak semuanya jatuh, masih ada yang lain. Ya, nah dashboardnya seperti apa ya? Dashboardnya seperti ini. Dongkrakusaha.com panel ya, member. Panel member apa ya? Ini. Oke ya. Nah, dashboardnya itu seperti ini teman-teman ya. Sini ada cara-cara video-videonya ya. Di sini kuotanya. Ini produk ya. Ini produk. Oke ya, ini produk ya. Ini dia ada 1046 website, kita hitung ya. Kita klik ini satu. Ini websitenya ada 1000, ini 100 dikali 10. Oke, lantas setelah itu yang di sini ya, lihat dia kita bagi jadi beberapa bagian ya. Yang di sini kita lihat ada, ini kalau nggak salah 26 ya. Ini ada 26 bagian, 26 kalau nggak salah. Ya, sampai sini habis. Setelah itu ngulang lagi ke dongkrakusaha.com ya, 26 ya. Ini ada 26 website yang di sini. Lantas di sininya, di sini di share ini ya, share 100, bukan 100, ini 20 sebenarnya ya. Di sini ada 20-an. Oke. Lalu nah ini ada 20 yang kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih satu-satu gitu ya, teman-teman. Lalu berikutnya ya, ini jumlah semua website ya. Tapi website yang bisa kita inspeksi, yang bisa kita daftarkan ke Google, adalah ada 100 ini ya. Nah, ini teman-teman. Ada 100 web. 100 lebih kayaknya ya. Ini semuanya ada 100 web. Oke ya. Siodang. Jadi sekali kita posting dia akan tersebar ke beberapa. Dia akan tersebar ke 1000 web. Tapi sekali lagi teman-teman ya, nggak mungkin 1000 web itu akan terindeks semua. Nggak mungkin 1000 website itu akan terindeks semua ya. Nggak mungkin juga 100 website itu akan terindeks dan kita langsung dominasi sampai 100-100-nya ketika kita searching di Google ya. Ketika kita searching di Google misalkan kayak ini 100-100-nya dongkrak usaha semua, itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin teman-teman ya. Nah karena itu ya, karena tidak mungkin, kami selalu menyarankan jangan pernah menghabiskan waktu kita untuk mengoptimasi ya 100 subdomain ini untuk satu judul. Misalkan per 5 dapat satu judul, 5 lagi, satu judul lagi ya, yang sama. Jadi dominasinya per 5 aja ya teman-teman. 5 lagi sampai berapa? Sampai 20. Ini ada cara mainnya. Ada cara mainnya teman-teman ya. Nah, lalu kita di sini di Dongkrak Usaha ada juga namanya iklan baris. Ya, ada namanya iklan baris. Iklan baris ini powerful teman-teman ya, powerful banget ya. Saya kemarin itu nyoba di apa ya kalau nggak salah ya, distributor karpet masjid Bekasi kalau nggak salah ya. Ini di karpet masjid ini ya. Kalau kita melihat di sini banyak sekali iklannya teman-teman, artinya ini berat persaingan. Ya, ini kalau kita lihat ada banyak yang iklan begini, artinya berat persaingan ya. Oke ya, nah kita lihat ya, kita lihat. Nah ini dongkrak usaha ada, dongkrak usaha ada, itu ya. Kita melihat, oh ini iklannya banyak banget nih ya. Kalau mau ngelihat iklan sih harusnya agak siangan, biasa kalau malam ada yang iklannya dimatiin ya teman-teman ya. Nah ini termasuk dipantengin ya sudah sampai jam 8 ini, termasuk yang kata kuncinya berat dan biasanya para mastah-mastah main di karpet ini gitu ya. Kita lihat, oh, masih loading. Lalu ini masih punya kita juga ya. Terus kita lihat ini udah ya Kak, masih loading, kenapa ini? Oke, setelah itu kita cek lagi ya. Jual karpet masjid Jakarta, distributor karpet masjid Jakarta misalkan kita cari ya.
Kita lihat ini ya. Ini berarti ini berat ini ya persaingannya ya. Berat persaingannya kita lihat ada nggak ya? Dongkrak usaha. Oh, adanya backlink. Backlink adanya ya. Back dot link ini yang bio parent ya. Biolink parent. Ya, dongkrak usaha kayaknya nggak ada ini. Oke, teman-teman ya. Jadi di iklan baris ini ya, di iklan baris ini banyak sekali yang sudah naik, tapi saya tidak hafal. Nanti teman-teman akan ini ya. Kenapa ini lama sekali? Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman ya, kita langsung masuk ke dashboard dongkrak usaha. Ini dashboard dongkrak usaha. Ya, dongkrakusaha.com. Dongkrakusaha.com. Ini satu website dongkrak usahanya. Website kita ada berapa? Website dongkrak usahanya ada lumayan banyak. 12 bulan. Kita coba, ini 12 bulan itu 4 juta yang melihat. Tayangnya 4 juta, teman-teman ya. Ini 1,8 termasuk kecil ya, karena ini kebetulan kita baru memulai kelas dongkrak usaha. Kelas membangun aset di dongkrak usaha ini baru 2 kali. Yang kelas sebelumnya ada 100 orang pesertanya kurang lebih, baru ini lagi gitu ya. Sebelumnya yang posting itu masih dengan caranya sendiri ya. Jadi apa namanya, CTR-nya agak lumayan rendah gini. Ini kan harusnya bisa dinaikkan ya, bisa dinaikkan. Tapi ini sudah lumayan ya, impresinya itu 4 jutaan ya teman. Untuk satu website kita bisa lihat apa saja yang naik di dongkrak usaha. Ini untuk satu website ya teman-teman. Website kita ada 1000 ya. Ini manfaat ini, cara minum, biaya kursus, aturan minum ya, karena dia udah nyampur-nyampur nih teman-teman ya. Ada yang hard selling, ada yang, coba kita pakai kata-kata jual ya. Kata-kata jual query-nya ada berapa? Jual depannya. Jual obat, nah jual gerobak pasir ini ya teman-teman. Jual dry ice terdekat ya. Jual susu kambing. Kita bikin dalam ini aja ya, dalam 3 bulan aja. Ya. Jual gerobak pasir terdekat, jual database nomor WhatsApp ada juga ya. Jual beli kuda Jawa Tengah ada ini. Jual. Nah, kita kalau apa namanya? Kita bisa ya, kita lihat ini ya, kita lihat di akun dongkrak usaha ini, produknya banyak banget ini. Jual dry ice Sidoarjo. Ya, teman-teman ya. Jual kardus bekas Batam. Jual kuda ya. Kita bisa cari di sini semua ya. Ini untuk satu domain ya. Domain keduanya tadi kita sering melihat dongkrak bisnis ya. Dongkrak bisnis ya. Dongkrak bisnis kita lihat. Nah, ini ada lumayan ya, 3 bulannya 192.000 ya. 192.000. Beda dari sisi apa, yang apa namanya, yang query yang didapatnya beda dengan dongkrak usaha gitu ya. Ini Dry S Semarang tadi masuk ya, Home TV Premium, terapi saraf kejepit, manfaat sabun ini dan seterusnya. Ini baru 2 website. Kita ada berapa? Kita ada 1046 website ya. Kita nggak berhasil di sini, kita bisa berhasil di domain yang satunya. Nggak berhasil di domain yang satunya, kita bisa berhasil di domain yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan ajarkan teman-teman bagaimana cara nge-backlink ya, bagaimana cara nge-backlink agar website teman-teman apa nama, dongkrak usaha teman-teman bisa muncul di Google. Nah, kelebihan dongkrak usaha bukan hanya itu aja ya.
dongkrak usaha bisa mengangkat, dongkrak usaha itu bisa mengangkat ini, mengangkat apa namanya, bisa mengangkat website teman-teman melalui backlinknya ya. Bisa mengangkat website teman-teman melalui backlinknya. Kita kasih contoh ya. Admin misalkan kita coba. Hmm, iklan baris, kita coba kasih backlink ini dulu ya. Nah ini ya, kita kasih backlink. Teman-teman ya, di sini apabila kita apabila kita kasih link, misalkan ini saya kasih link paling bawah, karpet Masjid Sukabumi. Linknya kemana ini? Kita tambah linknya misalkan ya. Misalkan saya tambah link, misalkan link ya, link gitu ya. Oh, ini malah ngelink ya. Di sini deh ya, kita tambah link di sini. Jual karpet Masjid Bekasi misalkan ya. Nah, saya punya website misalkan di sini ya. Saya punya website misalkan yang tadi di mana ya? Backlink. Back.link. Ya, saya punya karpet mana sih gambar karpet. Nah, ini misalkan ya. Saya copy sini. Ya. Saya copy lantas saya isi ke sini. Nah, saya isi di sini lalu nah seperti ini ya, teman-teman. Oke. Oke ya. Lalu saya submit. Submit gitu kan. Nanti di websitenya teman-teman ya, ini saya sundul dulu nih ya, karena kita lihat di dongkrak usaha dia belum ada ya, ini sudah tenggelam gitu ya. Saya sundul dulu, sorry ini kebanyakan kebuka, tak tutup dulu ya. Sundul dulu nih, submit ya. Kita submit, dia sudah berhasil. Nanti kita lihat di dongkrak usaha ini dia akan naik ke atas ya. Di dongkrak usaha akan naik ke atas, atau kita lihat di sini dulu, kita lihat website Anda, ya. Lihat website Anda yang ini tadi ya. Yang ini ya. Oke. Kita cek tadi. Paling bawah tadi ya. Paling bawah ini jual karpet Masjid Bekasi. Kalau diklik dia masuk ke sini. Nah, ini namanya nge-backlink. Nah, teman-teman ya, saya ngiklan ini ke Malaysia. Di Malaysia itu antusias banget mau backlinknya dongkrak usaha. Ya, teman-teman. Lalu berikutnya itu adalah ini saya udah lama nggak coba, apakah masih bisa ya? Coba kita tes ya. Apa namanya, di sini kita bisa masukin ngelink ke marketplace. Kita bisa ngelink ke marketplace, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya kita ngelink ke marketplace adalah untuk mengangkat ya, untuk agar marketplace kita tadi subuh ya, itu sempat kita bahas ya. Kita bisa agar marketplace kita bisa terindeks di Google, bisa ditemukan di Google ya. Bukan marketplace punyanya si ini ya. Coba kita tes dulu. Order, kasih underlink lagi. Nah, order Tokopedia misalkan ya. Order Tokopedia, kita klik, ini saya kasih link Tokopedia. Link Tokopedia ya. Cari link Tokopedia dulu kita. Misalkan linknya asal-asal dulu ya, teman-teman ya. Bikin seperti ini. Kita copy ya. Saya biasanya kalau ngasih link itu nggak nyampe ke sini-sini. Ini dibuang dulu, teman-teman. Nah, saya kasih link sini nih. Ya. Ini kalau di enter ya tetap munculnya seperti ini ya, teman-teman ya. Lalu kita taruh di sini. Lalu kita submit ya. Kita submit.
Ini saya sudah lama belum coba, tadi pas kepikiran aja ya teman-teman ya. Mau kasih lihat. Oh, di sini aja deh. Lihat website. Nah, dia muncul seperti ini teman-teman ya. Order Tokopedia muncul seperti ini. Ini kalau diklik masuk ke Tokopedia. Nah, biasanya ini teman-teman ya. Kalau ini setelah kita kasih ya link Tokopedia ini lalu kita inspeksi, biasanya robot Google akan merayapi ke Tokopedia. Ya beberapa kali lah ditaruh linknya ya teman-teman, beberapa kali sehingga halaman Tokopedia kita bisa ditemukan di Google. Bisa ditemukan di Google walaupun sangat berat sekali teman-teman. Kalau dulu ya marketplace itu bisa kita daftarkan ke Google sendiri sebelum ada perubahan Google Console di Google, tapi sekarang sudah nggak bisa. Kita harus naruh script verifikasi agar bisa apa marketplace kita bisa terindeks. Tapi kan nggak mungkin Tokopedia tidak open itu, Shopee nggak open itu, Lazada nggak open itu, website-website lain pun tidak open itu, ya. Nggak ada website-website lain yang open kita bisa masukin verifikasi Google seperti yang di Dongkrak Usaha ini, ya teman-teman, tidak ada, ya, nggak ada ya. Jadi karena tidak ada, ya, tugas kita adalah bagaimana agar halaman ini kita bahas marketplace sedikit ya. Jadi naikin marketplace melalui Dongkrak Usaha. Bagaimana halaman link kita ini bisa terindeks di Google? Nah, itu kan ketemu tuh Tokopedia. Benar halamannya sama dengan ini, ya. Sama tadi pagi saya dapat pelajaran juga tuh ya. Saya biasanya kalau nyari Tokopedia itu ketemunya itu cuman Tokopedia garis miring Fine. Kalau Shopee sering ya. Padahal teman-teman ya marketplace itu kan secara domain sudah kuat banget, secara traffic sudah kuat banget. Artinya tugas kita cuma satu. Bagaimana kita membuat konten unik, ya. Bagaimana kita membuat konten unik dari deskripsinya sampai judulnya, ya. Tapi kesulitan kita seunik apapun konten kita, kalau nggak dibaca oleh Google percuma, ya teman-teman. Nah, ini coba kita misalkan kayak apa tadi ya? Tadi pagi itu saya dapat ini papan bunga Medan, ya. Nah, papan bunga Medan ini ada marketplace-nya, ada Tokopedia-nya, kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, ini ya. Tokopedia-nya ini langsung ke halaman detail. Biasanya kita jarang melihat Tokopedia itu langsung halaman detail. Biasanya halaman galeri ya, halaman searching, halaman find gitu ya. Kayak Shopee lah seperti ini ya, kayak Shopee seperti ini. Yang keluar kan kumpulan gambar-gambar, kumpulan produk-produk. Nah, ini juga Dongkrak Usaha bisa dipergunakan untuk naikin agar mengapa namanya mengindeks ya URL Anda di Shopee. Taruh aja seperti ini. Order Tokopedia, nanti kita bikin lagi di bawahnya order Shopee gitu ya. Walaupun nanti terkadang ya ini bisa jadi bias ya, yang seperti saya bilang bisa jadi bias ketika nanti orang mau beli yang harusnya langsung WA kita, dia nggak jadi WA kita, dia klik Tokopedia, order Shopee misalkan ya, Shopee gini ya. Lalu setelah itu apalagi ya, ya kita taruhlah ininya sama ya teman-teman ya, order Shopee, order Bukalapak. Nah, kita anggap ini sama ya, kita cek lagi ya, di sini muncul nggak Shopee-nya. Nah, muncul teman-teman ya. Ini bisa buat nge-backlink, kita taruh aja paling bawah. Tujuannya hanya untuk apa ya, agar URL marketplace kita terindeks di Google. Nah, ini juga Dongkrak Usaha bisa. Selain dia bisa mendominasi, dia juga bisa memberi backlink, dan dia juga bisa apa namanya menjadi perantara pengindekan ya web-web lainnya ya. Tapi syaratnya sebelum kita inspeksi sudah harus dipasang itu dulu, dan bukan cuma satu naruhnya,
Misalkan taruh di 10 inspeksi 10 kali gitu ya. Nanti lama-lama itu ke indeks sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, banyak sebenarnya cara mainnya. Ada namanya backlink ya. Tadi saya sempat buka Canva sebentar. Saya lihat Canva-nya saya yang mana ya. Nah ini ya. Ini saya sempat waktu itu bikin Canva ya. Ini kelas kita yang seminggu yang lalu ya, atau sebulan yang lalu ya. Oke, saya coba share present. Saya present dulu ya. Bisa di present nggak? Mana ya present di mana ya? Oh, download aja dulu. Download PDF. PDF. Oke. Oke ya, teman-teman. Nah, ini ya. Yuk ikut dominasi ya 1046 website dongkrakusaha.com. Optimasi 1046 dengan sekali posting tersebar ke 1046 website backlink piramid ya. Backlink piramid ini apa sih ya teman-teman? Di dalam ilmu SEO ada namanya backlink piramid ya. Backlink piramid ya. Bentuknya seperti apa? Teman-teman kita lihat di Google. Bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini kita pelajari cara bermain backlink piramid ini. Ini akan menguatkan yang paling ujung ini, yang paling lancip ini akan dikuatin ya. Lalu setelah itu, teman-teman ya, di sini juga ada backlink berantai. Backlink berantai itu seperti ini ya. Nah, ini tujuan backlink ini apa? Untuk saling menguatkan. Nah, kalau kita punya website utama ya, kita cek. Kalau kita punya website utama digandeng ya dengan dongkrak usaha ya, digandeng dengan dongkrak usaha ini akan bisa semakin kuat. Mana contohnya? Nah, misalkan beginilah ya, yang lebih inilah PBN ini. Nah ya, PBN website ini ya website lah ya. Sebenarnya teman-teman ya dongkrak usaha itu ya PBN ya, karena produknya macam-macam. Ini website kita, ini PBN 1, PBN 2 sampai ini. Nah ini dia ngeling ke sini semua, tertaut semua di sini. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga website yang ini lebih kuat. Tapi bedanya apa dengan PBN? Kalau di PBN ini dia hanya memenangkan ini saja, hanya menguatkan ini. Tapi kalau di dongkrak usaha ini pun ya satu persatu ini pun dia akan bisa tampil. Ketika orang nyari, ininya ketemu, ininya juga dapat. Ininya juga dapat. Ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya ya sebagai PBN title penawaran. Nah, title penawaran di dongkrak usaha ada fitur baru namanya penawaran ya. Title penawaran. Nah, title penawaran ini tujuannya ini baru fitur 1 minggu yang lalu ya. Tujuannya adalah agar ya, apa ya tadi? CNT Masker Bekasi ya. Biasanya ya teman-teman ya, kalau seperti ini saja ya, misalkan jasa CMT Masker ya, nggak ada penawaran di judul, nggak ada penawaran di sini. Ini orang-orang ya calon customer itu akan melihat yang lebih ya teman-teman ya. Yang di atas ini nggak ada penawaran yang menarik, dia akan cari lagi. Dia akan cari terus sampai ada penawaran yang menarik. Nah, efek daripada penawaran yang menarik teman-teman itu akan menaikkan ini. Yang awalnya 1,8% CTR-nya ini bisa naik ke 2, bisa naik ke 3, bisa naik sampai mungkin ke 5. Apabila ya teman-teman di depan sini ya di awalan ini ada penawaran. Misalkan tuh gratis handphone ya. Gratis handphone order hari ini jasa CMT Masker. Ya, dia akan lihat si calon customer ini, dia melihat semua penawaran yang ada di dalam pencariannya, ternyata kita yang lebih kuat penawarannya, maka kita diklik. Nah, ini nih gratis handphone misalkan ya. Atau gratis ongkir, bisa COD, itu taruh di depannya semua seperti itu ya.
Seperti itu teman-teman. Oke ya, ini fasilitas di sini ya, gratis konsultasi. Nah ini harus kita taruh di situ. Ini kebetulan fitur baru 1 minggu ya. Fiturnya baru 1 mingguan, teman-teman nanti bisa dipakai. Tujuannya apa? Tujuannya agar impresinya kita ini ya 192K ini ngefek ke sini lebih besar lagi, bukan 1,8. Nah, disinilah kami edukasi ya. Disinilah kami edukasi agar teman kita kita sharing ya, kita sharing kepada teman-teman ya, mendapatkan 100 kuota, mendapatkan 100 subdomain. Nah, modelnya tadi seperti ini, yang seperti digambar juga ya. Ini namanya backlink seperti ini ya. Backlink piramid itu seperti ini, backlink berantai ini seperti ini. Ini semua kita ajarkan ya. PBN, private block network. Kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman ya, kami mengundang teman-teman di sini yang mungkin budgetnya pas-pasan, yang mungkin budgetnya pas-pasan tapi pingin bermain digital, atau juga yang teman-teman mau total bermain di digital, udah ikut ternak page, ikut lagi dongkrak usaha gitu kan, lalu dari dongkrak usaha ini bisa ngebacklink ke website ternak page kita. Karena apa? Di dalam SEO itu ada 3, ada konten, ada traffic, ada backlink. Nah, backlink itu pasti dari luar. Ya, kalau teman-teman yang di ternak page itu kan cuma dapat 2 website, itu bisa saling nge-backlink. Kalau ditambah 1000 website lagi dari dongkrak usaha, ini akan makin kuat. Nah, itu tujuan kami. Kami akan mengajak teman-teman, yuk bangun aset digital saat ini. Ada atau belum ada vendor, itu teman-teman bisa memulai. Apalagi saat ini teman-teman sudah ada vendornya dan sudah ada bisnisnya. Ini akan lebih seru lagi. Pertemuan belajar kita itu ada sekitar 20 kali pertemuan, teman-teman ya. 20 kali pertemuan. Nah, 20 kali pertemuan itu kalau dihitung-hitung, teman-teman cuman kena berapa ya? Eh, se 10.000 per ini ya. 10.000 ya teman-teman. Monggo yang ingin bertanya monggo ya. Sebelum nanti ininya Pak Mas Rehan ya. Teman-teman yang ingin bertanya silakan. Mas Rehan masih di tempat? Suaranya. Pak, Oke, yang suara ingin saya terdengar, bertanya Pak? silakan. Monggo yang ingin Maaf, bertanya. mau saya bacain boleh, Pak? Boleh silakan. Maaf, mohon izin tanya Pak Putra. Saya punya website, saya ingin mengembalikan web saya di halaman pertama Google. Ya. Jika saya tayangkan produk saya di 1046 backlink, apakah bisa menaikkan website saya di halaman awal Google? Yang muncul di halaman awal Google itu website saya atau backlinknya? Oke ya. Sebenarnya kita nggak usah terlalu cinta-cinta banget sama website kita ya. Kalau goalnya kita adalah lead ya. Sekarang kalau backlinknya muncul dan backlinknya bisa mendatangkan traffic buat kita, kenapa harus website itu gitu loh? Karena ini Google itu bukan punya kita ya. Jadi kita berusaha untuk naikinnya ya. Walaupun nanti dalam teorinya yang naik itu adalah website utama yang di backlink, tapi tahu-tahu yang muncul backlinknya yang berada di halaman pertama, yaitu rezekinya kita juga ya, karena itu bisa mendatangkan lead. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankan semua teori ini menjadi sebuah mempraktekkannya, lalu kita lihat hasil. Seperti tadi ya, kita lihat website utamanya adanya di bawah, website ininya adanya di atas. Itu kita tidak bisa menyusun, oh ini harus di sini, nggak bisa seperti itu di Google ya. Terus juga ini agak rancu. Saya ingin menaikkan kembali website saya. Websitenya itu tuh kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya apa? Yang bertanya tadi siapa nih? Oke ya. Yusuf, Pak, Yusuf. Ya, Pak Yusuf, kata kuncinya apa yang pernah naik? Kenapa milih kata kunci itu? Ya kan? Nah, itu harus jelas juga ya, seperti itu.
Oke ya, jadi Izin Pak. bisa jadi websitenya bisa naik, bisa jadi ya yang backlinknya naik atau bareng-bareng naik, kira-kira seperti itu ya. Monggo yang lain. Oke. Mana nih? Aduh. Izin Pak, untuk postingan 1000 web tersebut isi kontennya apakah harus sama atau harus berbeda? Ya, untuk isian konten ya, kan kita dapat kuota 100. Sekali kita posting itu tersebar ke 1046. Kalau kita posting semua, yang harus yang tersebar itu semua kontennya sama. Akan dibedai oleh apa ya? Akan dibedakan oleh apa namanya? Coba kita buka salah satu ya, teman-teman. Kita buka salah satu tadi. Pertama, suka menunda waktu sholat. Kedua, suka tidur selepas sholat subuh atau bahkan tidak sholat subuh. Jadi akan di ini apa namanya? Akan diunikkan oleh konten random ya, akan diunikkan oleh konten randomnya seperti itu ya Pak ya. Jadi walaupun dia sama, itu tidak mutlak 100% sama di setiap di setiap website, tapi ada konten lain yang random di situ sehingga membuat dia berbeda ya. Oke, seperti itu. Tapi untuk website yang postingan dari 1, kedua, ketiga, keempat, kelima itu harus apa? Itu harus beda. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini kita lagi membangun itu ada namanya BPP untuk dongkrak usahanya biar halamannya itu uniknya semakin nambah. BPP di satu dongkrak usaha, di BPP nanti juga di dongkrak bisnis dan BPP di 100 website lainnya sehingga kita bisa membuat unik yang awalnya mungkin 50-30 gitu kan 50-50 jadi 70-30 bahkan bisa sampai 90-10 keunikannya seperti itu ya. Oke. Jasa pengaspalan jalan apakah bisa? Sangat-sangat bisa sekali ya karena itu kan pencarinya ada pemainnya dikit ya. Pak. Terus, apakah ada pelatihan offline-nya? Pelatihan offline-nya ada, datang aja ke kantor ya. Bisa minta rekaman dari oke nanti dikirim di grup ya Pak Irawan. Boleh iya. 20 kali Zoom itu materinya apa aja Pak? 20 kali Zoom itu saya kalau menyebut materinya tadi ya, materinya itu yang pasti tentang SEO semua. Ada tentang backlink, ada tentang bagaimana membuat konten, ya bagaimana mendatangkan traffic, bagaimana mendatangkan konten, apa namanya membuat konten yang bagus gitu kan, bagaimana membuat penawaran seperti itu. Ya. Oh ya ini Pak Heri sudah hadir ya Pak Heri ya. Assalamualaikum Pak Heri. Salam, Pak Putra. Iya. Oke, ini kita lanjut tanya jawab dulu nih ya, Pak. Saya awam sama sekali. Salam. Saya awam sama sekali. Apakah kalau saya ikut kelas ini akan bisa mengikuti? Apakah cocok untuk orang awam, Pak? Gitu. Cocok awam tapi nggak males boleh ya. Ya. Awam tapi serius mau ngikutin kelas nggak banyak ngeblok ya. Nggak banyak ngeblok itu bisa ya. Oke. Misalnya kita buka jasa SEO, terima jasa promosi produk orang lain. Apakah Nah. salah satu atau dua di antara 1046 web tersebut dijamin masuk di halaman 1? Bukan seperti itu cara berpikirnya ya, Pak Yusuf ya. Kalau kita buka jasa SEO, jangan yang ditawarkan ini kepada ini ya. Kebetulan anak-anak Surabaya, teman-teman Surabaya tuh banyak mainin dongkrak usaha ini ya. Jadi dia bikin satu website, satu websitenya itu misalkan dry es deh ya, dry es kayak tadi ya. Misalkan dia bikin satu website dry es gitu kan. Lalu setelah apa namanya? Dia bikin website tersebut, lalu yang didongkrak usaha ini teman-teman nomor teleponnya diganti ke nomor mereka yang kita optimasi ya. Jadi sebelum kita mendapatkan customer SEO ini kita sudah optimasi dulu di dongkrak usaha. Ini banyak dimainkan para e-commerce yang pakai dongkrak usaha ya. Dia optimasi dulu di dongkrak usaha, lalu dia sudah dapat lead, lalu dia cari orang
yang mau SEO sama dia. Seru ya teman-teman. Nah mereka yang mau SEO ini, kan dia nggak peduli mau page one kayak mau ini kayak mau apa kayak, yang penting gue dapat lead. Nah padahal leadnya itu dari dongkrak usaha, ya. Padahal leadnya itu dari dongkrak usaha didatangkan gitu ya. Jadi bukan dongkrak usahanya yang disebutkan seperti itu. Terus kalau kita ngomongin SEO, kita bukan berbicara tentang halaman pertama, tapi kita berbicara masalah udah dapat lead apa enggak. Kan goal daripada SEO itu. Seperti itu ya Mas Yusuf ya. Agak beda ya cara berpikirnya kita ya. Kalau SEO itu teman-teman hanya sampai halaman pertama. Setelah itu, setelah ketemu di halaman pertama udah selesai. Mau diklik sama orang, mau dapat traffic, mau nggak dapat lead juga itu nggak. Tapi dengan cara kita memainkan banyak keyword, peluang lead kita akan banyak seperti itu ya. Nah, nih Pak Rizal nanya nih, saya jual papan surfing tapi banyak persaingan, apakah bisa? Ya, kenapa kita bikin banyak domain? Karena banyak persaingan itu ya. Teman-teman, setiap hari itu mungkin kompetitor bertambah. Setiap hari kompetitor bertambah ya, setiap hari kompetitor bertambah. Karena setiap hari kompetitor bertambah, nggak ada cara lain yang harus kita lakukan adalah dengan main banyak. Dengan main banyak website, dengan main banyak keyword. Nggak ada cara lain ya. Kita mau kuatin pun sampai halaman pertama gitu ya. Ya, kadang dilewatin teman-teman ya. Kita harus bikin beberapa website yang memang kuat seperti itu. Bisa, sangat-sangat bisa Pak ya. Tapi kalau goalnya itu adalah lead ya, goalnya lead terus nggak berpikir instan ya. Oke, ini ada yang minta pengen ikut tapi pelan-pelan ngajarinnya. Tenang aja, kita pelan-pelan kok Iya, ngajarinnya. kita Eh, pelan-pelan ya, kita sabar ngajarinnya. Yang iya. penting ikutin videonya pelan-pelan juga. Kalau dongkrak usaha ini, teman-teman, dongkrak usaha ini diusahakan itu teman-teman pakai ini ya, teman-teman pakai apa namanya, pakai laptop. Kalau pakai handphone itu agak sulit, kecuali kalau linknya sudah disiapkan, teman-teman tinggal inspeksi aja bisa gitu ya. Betul, betul. Oke. Apakah peluang jasa fotografi dan videografi event produk corporate sangat terbuka peluangnya? Intinya bisa nggak sih Oke. Pak buat fotografi? Pertanyaannya, fotografi itu tahun depan masih ada nggak bisnisnya? Masih dong. Masih dong, pasti. 10 tahun lagi masih ada nggak? Pasti masih ada, Pak. Masih ada. Artinya ini cocok banget di dongkrak usaha atau cocok banget di Google ya. Hmm. Seperti itu. Oke. Maaf telat, ini berarti 1000 web dari Bapak sebagai backlink ya. Terus postingan yang buat backlink dari peserta, apa posting sendiri-sendiri di dongkrak usaha? Posting sendiri-sendiri, kan kita yang ngajarin. Ke Ya. kelas 20 hari itu kita ngajarin gimana cara mainnya, gimana cara nge-backlinknya, gimana cara ngontennya, dan seterusnya ya. Hmm. Itu posting sendiri-sendiri ya. Kalau mau pakai jasa posting kita bisa, cuman kita jangan di awal jangan pakai jasa posting dulu lah. Kalau udah nyerah boleh ya. Udah nyerah boleh. Yang penting dicobain dulu posting gitu ya, dicobain dulu posting. Setelah itu baru kita apa namanya? Kita bisa pakai jasa, udah paham semua prosesnya, udahlah pingin cepet udah pakai jasa posting aja gitu kan. Sama jasa inspeksi gitu kan. Itu bisa lah. Tapi teman-teman harus paham dulu. Paling nggak enak banget kalau kita punya apa namanya, kita punya bisnis tapi kita nggak tahu bisnis kita nggak tahu prosesnya. Nah kita harus tahu dulu prosesnya seperti itu ya. Betul. Apa bedanya dengan PKP Pak? PKP itu websitenya sendiri-sendiri, modalnya gede ya. Kalau Betul. ditanya lebih bagus mana dengan PKP, ya pasti lebih bagus PKP ya. Tapi plus minus juga ya, plus minus diibaratkan kalau PKP punya ruko 10. Ya kalau ini dongkrak usaha punya kaki 5 1000 ya. Kalau ukuran bagusnya itu adalah dari omset, belum tentu PKP bisa ngomset mengalahkan dongkrak usaha, begitupun sebaliknya. Nah, tapi sebaiknya ini saling mendukung gitu ya. Hmm. Nah, nih, Pak, ada pertanyaan menarik, Pak. Hmm. Kalau sudah banyak yang iklan, apa bisa SEO? Mana sih? Kalau sudah Banyak yang iklan. Intinya, kalau udah banyak yang iklan, apakah SEO masih bisa bekerja atau tidak? banyak yang iklan, emang mungkin nggak sih Google itu isinya iklan semua?
Enggak dong, Kalau pastilah. Google isinya iklan semua, ditinggalin sama orang, ya, ditinggalin itu nggak penting lagi. Google bukan mesin pencari tapi tempat ngiklan, ya. Nggak mungkin ya. Google itu ya berusaha untuk nyingkirin SEO, pemain organik itu dengan cara yang soft sekali, teman-teman ya. Ini saya kasih tahu ya, cara Google nyingkirin para pemain SEO itu dengan cara soft sekali. Sama dengan cara Shopee nyingkirin para pemain-pemain gratis di dalamnya ya. Kita searching, misalkan jual sepatu murah, ya. Contoh ini ya, aduh, yang tadi aja lah, paket apa tadi ya? Karpet masjid ya, Ya, karpet masjid. karpet masjid. Nah inilah misalkan ya. Yang pertama, yang iklan di paling atas ya, ini teman saya nih yang iklan, ya. Oke ya, lalu dia dengan mengorbankan apa? Dia dengan mengorbankan marketplace ya, berada di halaman pertama. Saingan yang menyedot pengunjungnya Google itu adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan seterusnya. Tapi kenapa dibolehkan oleh Google taruh di halaman pertama? Dulu sebelum ada di halaman pertama, para marketplace ini, mereka yang belanja ke marketplace itu bukan end user, tapi penjual lagi. Dia beli di marketplace, lalu dia jual di website. Nah, sekarang dia dileluasakan seperti ini ya oleh Google. Kenapa ya, teman-teman ya? Oke, lalu setelah itu Google ingin menyingkirkan para pemain organik dengan cara memperpanjang ke bawah. Dia bikin ada pertanyaan begini, lalu dia tambahin juga map ya. Setelah dia tambahin map, lalu dia masukin marketplace semua ya. Akhirnya para pemain SEO itu frustasi. Para pemain SEO itu frustasi dan aduh susah banget ini karena di mindset para pemain SEO itu adalah page one. Nah, page one-nya sudah diisi dengan mereka-mereka ini ya. Ya, sudah ada map ya, page one-nya sudah diisi oleh mereka-mereka ini. Jadi pada masang iklan lah para pemain SEO. Sementara ya, seiring berjalannya waktu, kebiasaan behavior para pencari itu nggak menentukan pilihan ya, nggak menentukan pilihan halaman satu harus diklik, halaman satu pasti diteleponin, nggak menentukan seperti itu ya. Modelnya behaviornya scroll terus ya. Akhirnya teman-teman setiap kita scroll di bawah ada iklan lagi, ada sponsor lagi ya. Kalau siang-siang kita lihat nih ada sponsor lagi nih ya, lalu di bawahnya ada sponsor lagi. Itu artinya apa? Si pencari itu sampai ke halaman-halaman terakhir. Kalau kita buka yang tadi hasil ini ya teman-teman, hasil ini kalau kita buka, kita cek ini kok bisa kelihatan 230 ya. Jangan-jangan dia berada di halaman 7 ya. Jangan-jangan dia berada di halaman jauh tapi kelihatan gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nah, kenapa tidak dihilangkan oleh Google ya? Karena kenapa tidak diulangkan? Dia Google itu butuh data, teman-teman ya. Yang namanya juga mesin pencari. Kalau isinya adalah kayak apa? Isi Google adalah seperti Tokopedia, namanya bukan mesin pencari. Ya, seperti itu ya. Jadi semakin banyak yang iklan itu semakin seru ya. Yang iklannya frustasi akhirnya jajan SEO sama kita, kedongkrak usaha sama kita gitu ya. Oke. Terima Aku kasih penjelasannya. Kapan dibuka pelatihan? aku boleh share dulu, Pak. Hah? Boleh share dulu Boleh, atau boleh. Pak Heri Nah, dulu? nanti kita ada iklan dulu nih. Ada Pak Heri Agung. Pak Heri Agung ya teman saya dari Tangsel. Nanti akan kita kasih waktu untuk menjelaskan sesuatu ya. Monggo Mas Rehan share dulu ya. Oke, biar teman-teman yang udah banyak nanya, yang udah pengen tahu kelasnya kapan. Nah, ini kelas dominasi 1000 web dongkrak usaha. Ya, main goals-nya apa? Main goals-nya yang pasti ada dominasi di mesin pencari Google, buat branding juga bisa. Dan yang pasti mendatangkan lead prospect atau calon customer sehingga omset kita bisa naik lah ya. Dan pastinya closing gitu ya.
Apa aja yang didapetin ya dari kelas dominasi 1000 web dongkrak usaha? Yang pertama, optimasi SEO 1046 website. Nah, itu dioptimasi dengan sekali posting tersebar ke 1046 website. Lalu backlink piramid. Tadi Pak Putra udah menjelaskan ya, nanti akan diajarkan bagaimana caranya membuat backlink piramid, membuat backlink berantai, lalu PBN. Dan ini ada penawaran yang menarik di titel penawaran ini baru ya, tools baru, program baru. Biar apa? Biar CTR kita naik. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi pilihan customer untuk diklik seperti itu. Dan postingan Anda lifetime, tidak akan kita hapus. Dan teman-teman akan mendapatkan 100 kuota ya, lalu mendapatkan 100 subdomain. Tenang aja, ini fitur-fitur tambahan. Nah, ada penawaran menarik buat malam ini, buat teman-teman yang masih stay sama saya. Bergabung kelas dominasi ini harganya 500.000, tapi saya coret. Berapa harganya? Harga promo tunai untuk malam ini, teman-teman yang transfer malam ini paling lambat besok itu kita kasih harga 200.000. Tapi buat teman-teman yang 200.000 berat, oke, kita kasih program cicilan, promo cicilan 2 kali cicilan itu 100.000 untuk malam ini atau paling lambat besok. Lalu bulan depannya 150.000. Tapi jika teman-teman masih berat juga untuk membayar program promo 2 kali cicilan, kita kasih lagi 3 kali cicilan. Pertama bayar malam ini 50.000, nanti bulan depan 100.000, lalu bulan depannya lagi 150.000 seperti itu. Oh, kok harganya jadi naik ya? Ya memang seperti itu. Makanya buat teman-teman yang punya uang 200.000, langsung aja bayar cash aja lah daripada saya harus ini. Tapi buat teman-teman yang udah gue pengen coba dulu nih, pengen belajar dulu, boleh silahkan tinggal ambil pilih program promo 2 kali atau 3 kali cicilan, sesuaikan saja. Nah, ordernya kemana? Ordernya bisa langsung ya, nih ke WA-nya Mbak Feby, boleh teman-teman SS screenshot. Nanti saya kirim juga ya di chat nih. Teman-teman, saya kirim di chat link ordernya atau nomor WA-nya. Atau saya mudahkan lagi di sini https:// Teman-teman bisa chat ke Mbak Feby 062 851 7509 3270. Seperti ini ya. Teman-teman bisa chat langsung, tanya-tanya, Kak Feby, ini saya mau ambil program yang cicilan seperti ini. Tinggal teman-teman pilih sesuai yang teman-teman sanggup atau bisa ya. Jadi saran saya ambil kesempatan ini mumpung masih ada harganya sebelum kita naikkan lagi harganya. Seperti itu. Oke, monggo silakan Pak Putra. Mau kita open pertanyaan lagi atau kita iklan dulu ke teman kita dari Tangerang Selatan? Silakan Pak Put. Teman-teman apa ada yang mau bertanya? Pak Put di mute soalnya. Suaranya putus-putus. Oke. Iya. Yang ingin bertanya silakan teman-teman. Saya bertemu satu vendor hostware, alat rumah tangga dan produk mainan anak. Apakah bisa? Tapi produk itemnya banyak banget. Nah, itu udah saya kasih itu Pak. Kata Iya. kunci supplier, distributor atau agen aja. Cocoknya di situ Pak. Nah ini ada yang nanya Pak, belajarnya kapan? Belajarnya tanggal awal berapa, Bu Feby? Awal Maret Pak. Maret ya, awal Maret Ya. ya. Nah ini ada yang nanya, maaf Kak Rehan, saya mau nanya ini kelas 1000 website sama nggak dengan kelas DU 220 kali? Sama, Iya, sama memang kok, sama. sama. Emang ini, Pak Anton. Kalau sudah ada di halaman 1, apa harus SEO sampai kapan? Nah ini pertanyaannya menarik nih Pak. Kalau Ya. sudah ada di halaman 1, apa masih harus di SEO-kan maksudnya gitu? Sampai Iya. kapan? Sekarang itu kalau halaman satunya ada 10.000 kata kunci, ya udah berhenti, nggak usah di SEO-in lagi. Kalau cuma satu mah itu masih jauh ya. Jadi terus ya harus kita ini ya, harus kita apa? Produk jasa umroh haji bisakah? Banyak ya produk jasa umroh haji banyak yang sudah naik kalau nggak salah ya. Aduh. Bahkan ada yang minta DU umroh kok ya. Pak Rangga itu minta DU umroh. Seperti itu. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, ini kita ada sedikit materi unik ya. Nanti kita lanjutkan ya. Ini saya mau ini ya,
ada sahabat saya yang nanti di hari Rabu beliau akan ini ya, sahabat saya dan juga aktif di grup kita. Dia minta waktu untuk mempresentasikan ini apa namanya penyalekannya ya, mungkin untuk teman-teman yang satu suara, untuk teman-teman yang nggak satu suara juga nggak apa-apa. Ini kita saling mendukung di dalam grup ini kita saling mendukung siapapun itu ya. Mungkin kepada Pak Heri ada yang mau disampaikan Pak Heri, atau langsung saya setel ini aja Pak Heri? Ya, ngobrol sebentar lah supaya nggak kaget. Ya, oke. Ya, monggo Pak Ya, Heri. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peserta Pak CEO. Malam ini apa tadi? Nomor usaha ya Pak? Iya. Materinya ya. Oke. Ya, jadi mohon waktunya sebentar ya. Mohon maaf kalau mengganggu konsentrasinya sedang belajar dalam usaha. Ya, saya teman Pak Putra ya, sudah cukup lama. Kebetulan dapat amanah nih ya. Dulu bulan tahun ini 2024 ini saya menjadi caleg ya. Ada dari Tangsel nggak nih di sini? Ada tadi beberapa orang Pak. Ada ya. Walaupun nggak ada, mungkin kalau yang punya saudara, teman, gitu, atau jaringan di Tangsel ya, pun bisa juga disampaikan. Artinya saya adalah caleg untuk Provinsi Banten dari Dapil Tangerang Selatan. Saya Dr. Heri Agung Prabowo. Saya sehari-hari mengajar di Universitas Mercu Buana. Saya punya program, ada 3 program ya unggulan. Yang pertama pengentasan pengangguran 10% per tahun, kemudian membantu pemasaran dari UMKM, dan yang ketiga adalah membantu beasiswa ya di perguruan tinggi. Ya, jadi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Kalau untuk beasiswa itu nggak bisa otomatis daftar langsung dapat, tentunya ada proses seleksi, tapi dengan bantuan saya insya Allah akan lebih mudah di perguruan tinggi. Mungkin itu, jangan kalau ada mau bertanya dulu sebelum saya ngitir ke Pak Putra ya, ada yang bisa ditayangkan sedikit secara pencoblosan ya. Ya. Kebetulan teman-teman kita punya program di Tangsel. Saya itu kan punya cita-cita tuh dari dulu. Saya punya cita-cita dari dulu. Program ini sebenarnya program agar pengentasan pengangguran melalui digital ini Ya, itu betul. ada sesuatu yang mengangkat. Ada yang mengangkat ya. Dari beberapa caleg-caleg yang lainnya itu mereka tidak mempedulikan ini. Kebetulan Pak Heri ini belajar ternak pes juga ya, belajar kelas online juga sama kita. Dan dia ngomong ya, ayolah di tempat Bapak nggak peduli partainya apapun, yang penting bisa mengangkat. Ini sebenarnya kan emas ada di mana-mana, saya sebut. Kita tinggal kita angkat program ini di kota Tangsel ya. Kita sukseskan teman-teman Tangsel yang bisnisnya biasa saja menjadi naik, yang nganggur menjadi nggak nganggur, itu dengan cara apa? Dengan cara digital ya. Kebetulan yang nyalek juga orang digital ya teman-teman ya. Ini akan saya share ya. Ini bebas ya teman-teman, misalkan tidak satu hati, tidak satu ini nggak apa-apa. Ini kita anggap satu keluarga ya dalam satu grup ini. Ini cara untuk menyoblos. Ya, besok itu secara umum 5 ya suara-suaranya. Kalau DKI cuma 4 emang. Jadi secara umum semua. Ya, DKI itu nggak ada untuk kota, kabupaten nggak ada. Dia hanya presiden, kemudian DPD. Nah, ini untuk Tangsel ya, ini contoh untuk Tangsel aja nih. Sedangkan kalau provinsinya berbeda, tentunya beda ya. Kemudian Tangerang Kota tuh Pak. Ya, ini DPR RI, ini contohnya nomor 2, Dr. Mul. Nah, untuk provinsi, nah ini kebetulan saya sendiri Pak ya. Heri yang nomor 5 ya teman-teman ya. Warnanya surat-suratnya warna biru ya untuk di Tangsel. Iya. Yang kota ini tanaman saya, Bu Hajah Santi, ya. Itu warna surat-suratnya hijau. Ya, kira-kira gitu ya. Silakan dilanjutkan, dan untuk yang memang ada di Tangsel, jangan lupa
saling mendukung sesama teman perjuangan di SEO dan dongkrak usaha. Semangat Pak Heri. Murid Ya, Pak Putra. semangat Pak Heri. Sebenarnya Semangat, saya Pak itu Heri. sebenarnya saya nggak Ya, mau Mas Rehan. urusan partai, tapi karena mau mengangkat program ini Pak Heri, saya support Ya. insya Allah ya, apapun sebenarnya partainya ya. Kebetulan saya itu di luar daerah megang banyak partai juga ya, 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 banyak partai ya. Jadi kebetulan yang mau mengangkat itu adalah yang dari Tangsel Pak Heri, karena dia juga belajar sama kita di sini, bareng-bareng belajar. Yuk kita support Ya. agar Tangsel bisa bisa apa namanya ya, Maju. mengimplementasikan Digitalnya lebih maju lagi. apa cita-cita kita. Kira-kira seperti itu. Ada lagi Pak Heri? Cukup kayaknya, Mas Putra ya. Terima kasih ya. Terima kasih Waktunya ya sudah Pak Heri ya. diberikan. Mudah-mudahan ini program Pak Heri terpilih Mohon doanya. dan mudah-mudahan program kita bisa berlanjut ya. Teman-teman Tangsel semua bisa menjadi digital marketer, bisa jadi apa namanya ya, bisa jadi ya naik kelas lah dibandingkan dari yang sekarang. Seperti itu aja ya. Ya. Demikian ya. Oke, monggo Oke, yang terima kasih. lainnya. Saya izin ya. Oke. Izin lihat ya. Oke, terima kasih Pak Heri ya. Terima kasih. Yuk. Udah, Pak Putra. Amin. Semangat ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya, monggo. Produk makam Islam eksekutif cocok nggak di dongkrak usaha? Bisa ya. Pokok makam Islam yang di ini ya, yang di Al-Azhar. yang di Al-Azhar ya, bisa ya. Ya. Bisa. Oke, teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan di itu di apa namanya di slide, ada program 3 ya, bayar cash 200.000, lalu bayar cicilan 2 kali, pertamanya 100.000 sama 150, lalu ada program cicilan 3 kali. Teman-teman tinggal pilih aja, tinggal chat Mbak Febinya. Linknya sudah saya kirimkan ke Mbak Febi, silakan, monggo. Buat teman-teman yang mau langsung bergabung ya, sebelum nanti kalau udah banyak ya pasti saya naikin harganya sih. Karena kan sayang ya, dongkrak usaha ini bagus banget. Oke. Boleh nggak programnya tadi itu ada ini programnya jam 9 pagi sama jam 13 ya, tapi ada rekamannya ya, untuk teman-teman yang malam itu ada rekamannya ya, jangan khawatir ya. Pembayaran DP-nya esok siang Kak? Bisa, tenang aja, paling lambat besok lah. Ini kelasnya offline ada ya Om? Ada kelas offline-nya nggak Pak? Kelas offline-nya tinggal datang aja ke kantor ya teman-teman ya. Ada kelas offline-nya datang aja ke kantor, cuman kapasitas kantor kita itu cuman buat 20 orang ya teman-teman ya. Cuman buat 20 orang. Monggo yang lain. Saya ikut dan kelas offline itu juga bukan 20 hari. Kalau mau offline berturut-turut ya paling cuman berapa hari, itu cuman 5 hari ya. Saya ikut program Ternak Pet, tetap ikut ini juga kah? Oh ya, bagus, malah bagus, ada kekuatannya backlink di situ ya. Siap, gas, Pak Yusuf, Oke, langsung. Oke, kita langsung ini aja ya. Kita langsung tanyakan siapa aja yang mau ya. Ya, tadi Yang ada mau Pak Yusuf gabung dulu. ya. Yang mau gabung ya kelas DU ya. Nanti saya ajarkan, nanti kami akan ajarkan bagaimana membangun aset digital di kota Anda. Ya. Di situ ada materi itu ya, bukan hanya materi optimasi, cuman ada materi bisnisnya ya. Bisa nggak sih dari 200.000 teman-teman bisa menjadi banyak bisnis di dalam situ dari 200.000 ya. Itu akan kita ajarkan ya. Ada Desu mau, Pak Adim mau ya. Bisa dicicil lagi ya. Nama kelasnya apa? Nama kelasnya DU 1000 ya. Kelas DU 1000 ya. Oke, teman-teman ya, yang mau info lebih lanjut ke Feby ya. Yep. Oke, siapa lagi yang mau ya? Nanti kita ada materi bagaimana mengolah yang jasa-jasa yang tadi, itu teman-teman bisa optimasi terlebih dahulu sebelum dapat vendornya. Bahkan vendor-vendornya pun teman-teman sudah bisa pakai, karena vendor itu kita udah izin agar teman-teman bisa ikut menjualkan produk mereka ya. Siapa lagi yang mau ya?
Apakah, nah kalau di Android, kalau dipraktekin di Android itu linknya harus sudah disiapkan dulu ya. Jadi tinggal inspeksi aja ya. Tapi akan sangat sulit ya. Saran saya ini pakai laptop lebih aman gitu ya. Insya Allah mau Pak Irawan, siapa lagi ya? Mau ke Ya, rekening Suyatmi ya, monggo betul. silakan. Eh, Saya Suryono, daftar ke Febi Pak, insya Allah besok transfer, tapi belum ada produknya. Kan tadi sudah kita siapkan produknya ya. Sudah lunas, siapa lagi yang mau ya? ya. Teman-teman ya, dengan 200.000, teman-teman dengan 200.000, teman-teman bisa ngambil posisi ya. Istilahnya kalau bahasanya, kalau kita ada ternak page yang versi websitenya, yang versi rukonya, tapi ini kita ada ternak page versi DU-nya gitu ya. Siapa lagi besok saya mau? Oke ya teman-teman, misalkan ya ini tidak punya uang 200.000, boleh dicicil ya, boleh dicicil karena ini benar-benar kita itu berusaha untuk teman-teman agar nyoba dulu, teman-teman agar nyoba dulu. Kenapa teman-teman nyoba dulu ya? Kalau kita nggak nyoba dulu tuh kita nggak tahu ya, nggak terasa nikmatnya, kira-kira seperti itu ya. Hmm. Ya kalau yang ke rekening kita ya, chat Febi ya. Oke ya, kalau Suyatmi itu istri saya, Cita itu anak saya. Jadi rekeningnya masih rekening ini ya. Ya, rekening Oke. keluarga. Iya. Pak, termasuk domain dan hosting. Nah, ini biar clear, Pak. Termasuk Oke domain ya. dan Jadi dongkrak usaha itu pakai subdomain ya. Dongkrak usaha itu pakai subdomain ada 100. Tapi kalau mau pakai domain ya, kalau mau dialiasin pakai domain itu nambah 50.000 lagi. Ya tapi nantilah itu ya. Setelah teman-teman belajar dulu nanti ada versi domainnya ya, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau? Silakan ya. Yang mau ada lagi? Nanti ambil. kalau yang mau hari ini akan mendapatkan kejutan oleh saya, bonusnya besok luar biasa ya. Saya nggak sebutkan bonusnya sekarang, tapi yang pasti bonusnya itu lebih besar daripada harga 200.000 yang teman-teman dapati sekarang ini ya. Oke ya teman-teman. Nanti besok tinggal tanya Bu Febi bonusnya apa. Yang daftar hari ini sampai besok jam 12 itu saya kasih bonusnya, nilainya lebih besar daripada yang harga 200.000 ini ya. Mau bonusnya ya. Yang dapat bonus yang cicilan yang 100.000 minimal ya. Cicilan 100.000 minimal itu dapat bonus nanti dari saya ya. Nanti saya sebutkan bonusnya ya. Yang pasti saya tidak berbohong, bonusnya lebih besar buat teman-teman ya. Karena kita besok subuh juga ini Zoom ya. Besok subuh kita Zoom-nya WSP ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi satu, Pak. Ya apa? Perbedaannya apa, Pak? WSP dan dongkrak usaha. Ya pasti beda. Tadi kan sudah sih kita sebutkan WSP itu rukonya, dongkrak usaha kaki limanya. Ya. Nah, Nah kalau dongkrak usaha itu gini ya. Dongkrak usaha, di dalam dongkrak usaha itu kita jualan produk umroh. Member-member lain pun ada jualan produk umroh. Jadi sebelum kita naik ke Google, dia berkompetisi dulu di dalam satu domain itu. Nah, karena ini yang namanya berkompetisi, pemenangnya pasti cuma satu atau dua. Paling banyak muncul di Google. Karena masalah ini, kita buatlah domainnya itu banyak. Kenapa? Jika dia kalah di sini, dia bisa main di domain lain. Jika dia kalah di domain yang kedua, dia bisa bermain di domain yang ketiga. Beda dengan website-website yang lain kayak Carousel, Isu. Ketika dia kalah di Isu, ya udah kalah, yang lainnya hilang. Sia-sia pekerjaannya. Begitu juga, tapi dongkrak usaha kita bikin banyak domain seperti itu ya. Oke ya teman-teman ya. Teman-teman yang besok, yang hari ini, malam ini atau besok, yang mau bergabung itu saya kasih bonusnya lebih besar daripada nilai kelasnya. kelasnya. Pelatihan 20 hari, bayangin teman-teman ya. Pelatihan 20 hari diajarin lalu dapat bonus lagi. Oke, mungkin demikian dari saya. Ada pertanyaan lagi? Ya, langsung hubungi aja Mbak Febi ya. Langsung hubungi Mbak Febi Saya kirim terus linknya, Mbak ya. Febi, biar nggak tenggelam. Saya kirim Oke, terus. Nah, sebelum ditutup kita coba kita buka 3 pertanyaan umum yang mau open mic. Monggo silakan.
Ini Pak Rudi Hartanto nanya, Pak, saya Ya, sudah Pak. daftar kelas KLD batch 4, apa perlu ikut ini juga? Ya, KLD batch 4 itu kan dapat gratis dongkrak usahanya itu cuman 10 ini ya. 10 kuota ya. Kalau ini dapat 100 kuota, Pak. Kalau misalkan Bapak misalkan tidak ikut ini nggak apa-apa, sudah dapat di situ. Cuman pelajaran 20 harinya tidak dapat, Pak. Ya. Nah, saran Saling saya melengkapi. kalau memang Bapak punya budget, Bapak bergabung. Tapi nggak punya budget juga nggak apa-apa, Pak. Karena ya asal dipraktekin semua insya Allah ini ya nggak perlu belajar sampai 20 hari, cuma 3 hari aja misalkan di dongkrak usaha asal dipraktekin itu jadi, Pak ya. Nah, ini nanya, Pak, 1000 web itu domain apa subdomain? Saya jawab domain TLD gitu Iya. ya. 1000 website itu semua domain, tapi yang punya kita itu subdomain ya. Yang punya kita itu subdomain ya, teman-teman ya. Oke. Monggo open pertanyaan, kalau open mic boleh pertanyaan bebas ya. Selain di luar dongkrak usaha juga boleh. Umi Ger mau nanya nih. Hmm. Monggo Umi Ger. Bu Umi Gyar itu tadi lagi dicariin kos-kosan ya di dekat kantor. Mana? Insya Allah udah dapet. Oh, sudah dapat ya. Surveinya setelah pemilu. Jadi Oke, saya iyalah diselesaikan dulu lah pemilu ya. Diselesaikan Iya. dulu pemilu. Yang sabar ya ngajarin aku kalau jadi. Iya Bu, saya sudah terbiasa. Saya punya cerita bagus Bu ya. Ada yang ikut belajar nggak bisa megang mouse. Bayangin nggak bisa megang mouse, bingung gimana cara ngajarnya. Kita suruh klik ke kanan, dianya ke kiri. Akhirnya ada game onet ya, ada game onet yang jodoh-jodohin gambar, saya suruh main game itu seminggu. Udah megang mouse-nya lancar, baru saya ajarin. Seperti itu ya. Iya. Siap, Iya. siap. Terima kasih Pak Put. Iya, Terima kasih. sama-sama. Iya, ya. Oke, monggo yang ingin bertanya silakan. Nah, Pak Beni Kurniawan, raise hand tuh. Boleh, Pak Beni Kurniawan. Bisa open mic? Monggo Pak Beni. Bebas ya. Berbicara tentang umum juga boleh ya. Ya, selamat malam. Malam, Malam. Pak. Iya, Pak. iya Pak. Saya ada sedikit bukan pertanyaan tapi agak bingung sedikit ya. Saya Ya. tuh ada vendor yang bisa menyediakan tadi ya, seperti pertanyaan tadi itu ada mainan anak dan houseware gitu ya Pak ya. Ya. Nah, saya juga tertarik untuk bagaimana membuat bisnisnya seperti itu dengan cara membuat web gitu ya. Oke. Nah, saya pertanyaannya tuh itu bisa nggak Pak ya kita buatkan suatu webnya yang nanti kita bisa dibisniskan produknya itu gitu ya Pak ya. Lalu dengan kalau saya seandainya mendaftar di dongkrak usaha ini, apakah itu bisa? Boleh tahu mainan anaknya, mainan anak kayu atau mainan anak apa? Boleh disebut nggak namanya apa, Pak? Ya sebenarnya itemnya itu banyak sekali Pak. Saya juga belum bisa jual ini Pak, mainan edukasi. Seperti plastik Pak, mobil-mobilan, robot gitu ya, dan gangsing, yoyo seperti itu. Tapi terbuat dari plastik gitu Pak. Oh, bukan mainan. Oh, supplier. Supplier, Pak. Supplier distributor. Dia barangnya banyak. Barangnya banyak, Pak. Oh, bisa ini, Pak. Tapi dia tangan pertama atau langsung ini? Tangan pertama. Jadi seperti pabrik gitu ya, Pak. Oh, bisa, dia pabrik, dia bisa ya, Pak ya. Bisa. Jadi ini kita lihat, ini kita menentukan bisa tipsnya apa seperti enggak. Apa ya, Pak? Iya. Kita kalau menentukan bisa apa enggak, kita searching di Google, lantas ada suggest-nya seperti ini, berarti sudah banyak yang mainkan ya. Kita bikin produsen mainan anak. Ada juga ya, produsen mainan anak ada juga, lalu pabrik mainan anak. Ini ada juga, oh bisa Pak. Kalau suggest-nya banyak seperti ini, artinya persaingannya tinggi, ya malah seru Pak ya.
Oh Ini gitu ya. malah Oke. seru, kita tinggal main banyak-banyakan aja gitu ya. Pasarnya udah jelas gitu. Oke. Persaingan banyak. Artinya jualnya juga agak susah mungkin begitu seperti Kan itu kita Pak. main banyak juga, Pak. Ya, kita main Oh, banyak juga. Jadi gini ya, ada pasar itu terbagi menjadi ada namanya Red Ocean, ada namanya Blue Ocean, ada namanya White Ocean. Kalau Red Ocean itu persaingan berdarah-darah. Wah, udah banyak pemainnya ya. Udah banyak pemainnya kalau kita jual mainan anak. Tapi kalau kita naik sedikit keywordnya supplier mainan anak itu pemainnya banyak tapi tidak sebanyak jual mainan anak yang retail ya supplier. Lalu kita naik lagi ke keywordnya ya ini kita namanya produsen mainan anak, pabrik mainan anak. Nah kita ambil di pabrik sama produsen sama suppliernya aja. Kalau kita main di kata-kata jual, wah itu saingannya Tokopedia apa dan lain-lain gitu Pak. Ya. oh gitu. Baik, baik. Gitu. Nah, itu. Jadi kita enggak jual retail pastinya. Kalau jual retail itu bukan di Google tempatnya. Ya, tapi kalau dia bermain di produsen, bermain di supplier, supplier Shopee, supplier mainan anak, tangan pertama di Shopee gitu kan. Nah, seperti itu. Keywordnya Pak ya, bisa Pak ya. Oke. Baik, satu lagi Pak, mungkin di Bapak tadi kan menawarkan banyak juga ya dari DU dongkrak usaha, lalu Ya. juga ternak page ya. Ya. Satu lagi WSB apa? Iya. WSP. WSP. Itu seperti tadi yang saya mau coba kembangin bisnisnya gitu. Cocoknya saya belajarnya di mana Pak antara 3 program Bapak tadi? Sebenarnya bukan milih Pak ya, tapi semuanya. Iya. Bukan milih, tapi kalau dasarnya begini, kenapa sih kita adain dongkrak usaha? Kenapa kita adain ini? Ini semuanya kan punya kelebihan masing-masing. Dongkrak usaha ini biasanya itu kita tawarkan kepada orang yang memang nggak punya budget yang pertama, ya nggak punya budget. Yang kedua itu mereka yang memang mau memulai itu ragu, walaupun punya budget mau memulai itu ragu karena dia dana yang dikeluarin ya mikir-mikir juga gitu kan. Akhirnya kita coba main di dongkrak usaha. Ada Pak satu pengalaman kita, dia main dongkrak usaha ya, lalu diposting. Setelah diposting itu dibiarin aja Pak, udah selesai diposting dibiarin aja, tidak diinspeksi dan lain-lain gitu kan. Setelah itu dibiarin aja, itu masuk di 1,5 tahun ya, dia menghubungi saya, apa ya produknya, Pak, saya masih punya dongkrak usaha saya masih bagus nggak Pak? Masih ada nggak akunnya? Namanya apa? Ini dia kasih lihat gitu. Kenapa Pak? Ini saya tahu-tahu banyak dapat lead dari sini katanya. Nah, kelebihan daripada SEO itu ya, ketika kita posting dengan keyword yang apa? Keyword yang memang mungkin keyword blue ocean gitu ya. Itu di tahun pertama itu mungkin perilaku pencarinya belum menggunakan kata kunci itu, Pak. Sehingga diem aja gitu kan. Mungkin masuk di Red Ocean atau masuk di White Ocean. Belum ada orang yang nyari kata kunci itu. Ya. Jadi tapi setelah seiring berjalannya waktu gitu kan, tahu-tahu udah mulai naik tuh kebiasaan orang nyari dengan kata kunci misalkan terdekat ini atau apa gitu kan. Akhirnya dia naik, dia nanya lagi dongkrak usahanya. Ya, seperti itu. Itu dibiarin aja. Jadi kita dalam permainan kata kunci itu, ya, dalam permainan kata kunci di dongkrak usaha nanti saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana kita memainkan kata kunci sebelumnya, kata kunci saat ini, dan kata kunci akan datang. Ini kita bahas teman-teman. Kenapa harus kita bahas ya? Karena kalau ini kita tidak bahas, bisa kata kunci kita yang sebelumnya ini nggak kepake di kata kunci masa akan datang. Contoh nih, kalau zaman dulu kita keren banget kalau misalkan produk kita jual mainan anak, ya. Mungkin zaman dulu ya, kalau kita bikin kata kunci jual mainan anak ya, ini lead-nya akan berbondong-bondong, banyak sekali orang yang beli. Kenapa pada saat itu orang membeli menggunakan kata kunci jual mainan anak?
Karena waktu itu yang jual mainan anak di online itu hanya 1-2 orang. Hanya 1-2 orang. Jadi kalau dia bikin di Bekasi pun yang nongol ya di situ-situ juga. Nah, ini kata kunci seperti ini masih dimainkan oleh orang-orang saat ini. Padahal naikinnya susah. Naikinnya susah pas udah naik. Pas udah naik, orang nggak bakal beli, bukan nggak kemungkinan akan kecil orang yang akan beli. Ya, karena apa? Jual mainan anak ini 90% kemungkinan yang mencari itu adalah kompetitor pemain SEO. Tapi kalau dia bikin jual mainan anak ya terdekat di Surabaya misalkan, di Surabaya ini orang yang sudah niat mau beli. Ya, nah ini kata kunci saat ini. Nah, kata kunci ke depan apa? Kata kunci ke depan mungkin mainan anak apa? Mainan anak, jual mainan anak untuk meningkatkan IQ. Nah, itu harus kita pikirkan dari sekarang. Nah, kalau dalam teori branding, itu kita bikin kategorinya. Oh, ini misalkan baju busana muslim yang seperti ini sudah biasa saja gitu kan. Lalu dia bikin baju busana muslim yang kategorinya ke bawah, yang lebih kecil lagi, yang orang lain belum ada, tapi pergerakan akan menuju ke sana gitu loh. Ya, dalam SEO pun sama seperti itu, dan ini sangat jarang banget dibahas di luaran sana. Ya, jualan mainan anak itu keyword keren, padahal kalau menurut saya bukan keyword keren. Ya, dulu sih memang keren, sekarang keren juga, susah naikinnya gitu loh. Ya, bisa jadi 2 tahun kemudian baru naik. Setelah naik kita nggak ada dapat lead sama sekali. Ya, teman-temannya seperti itu ya. Oke, ada lagi? Silakan teman-teman. Ya, oke, Oke, terima kasih Pak. ya, sama-sama bisa Pak ya. Bisa, insya Allah semua bisa ya. Teman-teman ya, besok yang saya akan kasih bonus ya besok kepada teman-teman ya. Kepada teman-teman yang nilainya lebih besar dari 200.000 ya teman-teman saat ini ya. Itu saya kasih bonus besok ya. Pada teman besok diinfokan oleh Mbak Feby. Kira-kira demikian ya dari saya. Terima kasih Mas Rehan ya. Sebelum saya kembalikan ke Mas Rehan, ada yang ingin saya sampaikan bahwa ya digital itu sudah pasti, ke depan sudah pasti itu semuanya digital teman-teman ya. Ke depan sudah pasti semuanya digital ya. Untuk belajar kita nggak mengenal umur ya. Saya aja udah berapa? Umur saya sudah 52 tahun sekarang. Umur saya sudah 25 tahun sekarang masih teriak-teriak seperti ini, masih suka sama digital dari 30 tahun yang lalu ya, dari 30 tahun yang lalu. Nah, saya melihat perkembangan ya, makin ke sini kalau seperti saya yang udah terlanjur nyemplung itu nggak bisa lari kemana-mana karena arahnya memang sudah ke arah digital. Lalu di sini saya paham banget ya, yang sebentar-sebentar rontok, yang tetap eksis gitu kan, yang naiknya susah banget, ya tahu-tahu naiknya meroket gitu kan. Ini saya paham banget. Nah karena itu teman-teman ya, dalam hal memilih ya kita mau main digital itu ada 2 hal yang harus teman-teman pikirkan ya. Yang pertama pondasinya harus dikuatkan dulu. Iklan harus ya, kalau kita punya budget iklan itu harus ya, kalau kita punya budget iklan itu harus ya, tapi organik pondasinya ini harus dikuatkan. Pondasinya harus dikuatkan. Yang disebut pondasi itu adalah ketika kita nggak ngiklan, lead masuk terus, lead ada terus gitu kan. Seperti itu. Jadi saya tidak melarang ya. Oh teman-teman main website aja, nggak seperti itu. Teman-teman kalau ya bisa semuanya mainin semuanya. Kalau nggak delegasikan, tapi semuanya harus terukur ya. Karena ke depan itu semakin sulit, kompetisi semakin sulit, maka hari ini kita memulai dengan total bukan setengah-setengah ya. Dan kita rubah cara main kita agar ke depannya kita bisa memenangkan persaingan ya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari perkataan saya banyak yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman. Mohon dibukakan pintu maafnya. Demikian dari saya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Rehan. Oke, terima kasih banyak Pak Putra. Masya Allah ya, 2 jam, hampir 2 jam ya.
ternyata Zoom kita, dan ternyata materinya menarik banget. Poin penting ya dari benang merah dari yang saya tangkap di sini adalah bangun pondasi organik. Jangan sampai teman-teman nggak ketinggalan ya, nggak ngebangun pondasi organik ya. Itu berbahaya. Kenapa? Karena sekarang eranya orang udah dimulai banyak yang digital, sudah mulai gede-gedean budget iklan, dan artinya apa? Bisa-bisa teman-teman yang nggak punya uang buat budget iklan tergerus. Maka poinnya adalah, peluangnya adalah bangun organiknya dari sekarang juga. Nah, makanya kami adakan kelas dongkrak usaha ini. Teman-teman, sekali lagi saya kirim lagi linknya ke Mbak Feby, silahkan tanya mau ikut yang mana, program cicilan atau mau langsung cash, seperti itu. Oke? Mungkin kita akan bertemu lagi di Zoom selanjutnya, sama-sama. Kita tutup semuanya Zoom kita malam ini dengan alhamdulillah. Sampai berjumpa nanti kita di Zoom selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya. Mungkin nanti bisa Pak Rukim bisa nanya ke Mbak Feby ya, nanti bisa ini share ke saya Mbak Febynya. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di Zoom kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. satu lagi terakhir info. Pak Pun besok ada Zoom saya subuh. Besok pagi ada Zoom SEO subuh. Besok jam 9 ada Zoom teknik dongkrak usaha. Nah, tuh buat teman-teman kalau mau minta link Zoom-nya, chat aja Mbak Feby buat ini ya, ikut kelasnya juga ya. Oke, Ikut ke ini kita nggak jualan dongkrak usaha ya. Ini kita belajar cara mainnya dongkrak usaha ya. Basicnya ya. Ini nggak termasuk hitungan dalam kelas yang 20 hari ya. Jam 9 terus subuhnya kita ada Zoom seperti biasa ya. Itu kira-kira. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya juga pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rehan. Terima kasih Pak Iya. Putra. Ya. Ya, saya les ya Pak. Ya.